Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Damayanti, mahasiswi dari Universitas Bakti Kencana, jurusan S1 Keperawatan tingkat 3 kelas A. Di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai pengkajian spiritual pada pasien HIV/AIDS untuk memenuhi salah satu tugas ujian praktikum dari mata kuliah Keperawatan HIV dan AIDS. Selamat menyaksikan. Sebelum bertemu dengan pasien, terlebih dahulu kita masuk pada tahap prainteraksi di mana perawat terlebih dahulu membaca catatan keperawatan, kemudian perawat menjaga lingkungan, lalu perawat perlu mempersiapkan diri, dan yang terakhir perawat perlu mencuci tangan 6 langkah sebelum bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Sus. Apakah benar dengan Ibu Amel? Betul, Sus. Baik Ibu Amel, perkenalkan saya perawat Sari. Saya yang bertugas dinas pada pagi hari ini dari mulai pukul 7 sampai pukul 2 siang. Sesuai dengan standar operasi keselamatan pasien di rumah sakit ini, Ibu boleh tolong sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Nama Amel, tanggal lahir 14 Juli 97. Boleh saya lihat, Bu? Baik, sesuai ya Ibu. Tujuan saya di sini, saya akan melakukan pengkajian spiritual atau keagamaan yang dimana tujuannya untuk mengetahui seberapa penting agama bagi Ibu. Nanti sistemnya, saya akan memberikan pertanyaan pada Ibu dan Ibu bisa menjawab sesuai dengan apa yang Ibu rasakan dan Ibu ketahui. Untuk kontrak waktunya itu kurang lebih sekitar 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Baik Ibu, pertanyaan yang pertama, agama Ibu Islam ya Bu? Iya, Sus, benar. Saya beragama Islam. Baik Ibu, menurut Ibu, apa arti agama itu dan apakah penting agama itu bagi Ibu? Penting bagi saya karena dengan agama ini hidup saya lebih teratur dan terarah. Nah Ibu, menurut Ibu, seberapa penting agama ini bagi Ibu Bu? Penting sekali, Sus, karena agama sudah sebagai pedoman bagi saya. Baik Ibu, sekarang bagaimana jika Ibu menjelaskan lebih rinci lagi? Tadi kan Ibu mengatakan bahwa agama itu sangat penting ya Bu. Nah, kenapa agama itu bisa penting bagi Ibu? Karena dengan agama yang saya percayai, saya bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan saya, dan saya yakin Allah pasti membantu dalam keadaan atau hal apapun yang bahkan saya menderita penyakit ini pun saya menjadi lebih tabah dan ikhlas, tidak takut karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu mempunyai atau Ibu melakukan kegiatan keagamaan seperti contohnya Ibu mengikuti pengajian rutin atau bagaimana Bu? Ya, Sus, biasanya saya mengikuti pengajian rutin di desa saya, atau bahkan kalau ada di desa sebelah pun saya sering ikut. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu ingin saya membantu Ibu untuk mengatasi masalah kesehatan Ibu? Tentu saja iya ya, Sus, karena saya kan sedang sakit, jadi pasti saya membutuhkan bantuan dari suster. Baik Ibu, apakah Ibu juga ingin saya membantu kebutuhan spiritual atau keagamaan Ibu? Iya, Sus, karena saya masih kurang memahami tentang agama, jadi saya membutuhkan suster untuk mengajarkan saya dan membimbing saya menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, apakah Ibu merasa khawatir dengan kondisi Ibu saat ini? Tentu saja sangat khawatir, Sus, karena kan umur tidak ada yang tahu ya, Sus ya. Sampai kapan, apalagi dengan penyakit yang saya alami ini cukup parah, Sus. Baik Ibu, saya mengerti dengan kondisi yang Ibu saat ini sedang Ibu rasakan. Untuk pertanyaannya sudah selesai ya Bu, dan Alhamdulillah Ibu juga sudah menjawab pertanyaannya dengan sangat baik. Iya, Sus, Alhamdulillah. Nah Ibu, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang mengenai kondisi kesehatan Ibu dan juga keagamaan Ibu? Alhamdulillah, Sus, saya sudah tenang. Saya bisa menguatkan isi hati saya. Baik Ibu, di sini saya izin untuk memberikan sedikit informasi ya Bu. Betul sekali ya Bu, yang Ibu katakan tadi merupakan pedoman kehidupan karena dengan adanya agama hidup kita lebih terarah. Dan juga dengan kondisi Ibu yang seperti ini, Ibu juga harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu. Lebih banyak beribadah karena kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan juga hanya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Bu. Nah Ibu, dari hasil yang kita bicarakan tadi, Ibu juga mengatakan kurang memahami terhadap agama dan Ibu meminta untuk diajarkan dan dibimbing, begitu ya Bu? Iya, Sus, betul.
Baik Ibu, untuk hal itu dan rencana tindak lanjutnya, saya akan mencoba untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan bagian kerohaniannya Bu, agar bisa membantu Ibu dalam memahami lebih dalam lagi mengenai keagamaan Ibu. Mungkin cukup sampai di sini ya Ibu, apakah bisa dipahami? Bisa Sus, paham? Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak Sus, sepertinya sudah cukup. Baik Bu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dan Ibu juga sudah paham tentang apa yang saya sampaikan, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan kali ini ya Bu. Ya Sus. Kalau begitu, saya izin kembali ke ruangannya Bu. Jika Ibu membutuhkan bantuan, Ibu bisa langsung ke ruangan perawat ya Bu. Baik Sus. Baik, terima kasih ya Ibu untuk waktunya. Saya permisi dulu. Selamat beristirahat Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sus. Kemudian kita mencuci tangan kembali. Selanjutnya kita masuk pada tahap terakhir yaitu dokumentasi. Yang pertama, perawat mencatat nama pasien dan nomor rekam medis. Lalu yang kedua, perawat mencatat masalah keperawatan, di mana yang pertama klien khawatir terhadap kondisinya dan klien kurang pengetahuan tentang keagamaan. Kita tulis. Kemudian jika sudah, selanjutnya adalah tindakan yang dilakukan, di mana perawat mendatangkan kerohanian untuk membimbing dan mengajarkan tentang keagamaan pada klien. Lalu selanjutnya kita catat respon klien, di mana respon subjektifnya klien merasa lega dan tenang, dan respon objektifnya klien tampak senang. Kita catat, jangan lupa. Lalu kemudian di sini ada planning, di mana klien membutuhkan suster untuk diobati dan dirawat. Lalu kemudian ada analisa, di mana klien memahami apa yang telah disampaikan oleh perawat. Dan yang terakhir, jangan lupa catat nama perawat dan tanda tangan perawat.